Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Banyuni, salah seorang staf pengajar di Akademi Tata Boga Bandung. Saya akan memperkenalkan model pembelajaran kompetensi produktif berbasis industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Latar belakang pembuatan model pembelajaran ini karena masih adanya gap antara pencari tenaga kerja dengan dunia usaha dan dunia industri. Gap yang lebar ini terutama karena pencari tenaga kerja belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan perusahaan. Baik itu kompetensi psikomotorik, kognitif, maupun afektifnya. Sedangkan tujuan dari pendidikan vokasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 16 Ayat 1 bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Kenapa pembelajaran kompetensi produktif? Karena kompetensi produktif adalah kompetensi yang terkait dengan upaya individu membangun dirinya menjadi individu yang produktif, kreatif, dan inovatif. Dan juga kompetensi ini dapat menciptakan ruang entrepreneur bagi individunya. Dalam kompetensi produktif, ada 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu kemampuan sikap dan tata nilai, kemampuan bidang kerja, kemampuan penguasaan pengetahuan, serta kemampuan tanggung jawab dan wewenang. Apa itu model pembelajaran kompetensi produktif berbasis IDUKA? Yaitu model pembelajaran penggabungan antara model pembelajaran tuntas, pembelajaran instruksi langsung, dan model pembelajaran simulasi, di mana di dalamnya ada penambahan dan juga ada peniadaan beberapa tahapan dalam model tersebut. Bagaimana langkah-langkah penggunaan model pembelajaran kompetensi produktif berbasis IDUKA ini? Saya akan menunjukkan langsung dalam proses pembelajaran. Sintak pembelajaran berbasis kompetensi produktif adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah orientasi selama 30 menit, di mana kegiatan instruktur adalah 1. Menentukan materi praktikum, kemudian juga meninjau praktikum sebelumnya, memeriksa job sheet peserta didik, dan memberikan farap pada lembar pertanyaan awal dan pre-lab yang terdapat dalam job sheet tersebut. Bagaimana kegiatan tahap pertama bagi peserta didik pada tahap orientasi ini? Pertama, peserta didik memeriksa kelengkapan seragam praktik dari mulai chef hat, necktie, chef jacket, apron, kitchen towel, dan safety shoes. Sebelum kita melaksanakan praktek hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada tahap orientasi ini, kegiatan peserta didik selain memeriksa kelengkapan seragam praktik, peserta didik juga menyiapkan bahan-bahan yang akan dipraktekkan, dari mulai menyeleksi bahan dan menimbang bahan-bahan yang akan diolah. Tahap kedua yaitu presentasi selama 15 menit. Apa kegiatan instruktur? Kegiatan instruktur menyampaikan tujuan, materi, proses pembelajaran, dan sistem penilaian, mengajukan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pengetahuan awal peserta didik,
menjelaskan konsep dan keterampilan baru yang akan dipraktekkan melalui ceramah, simulasi, demonstrasi, atau melalui audio visual, serta memastikan pemahaman peserta didik. Dan apa yang dilakukan oleh peserta didik? Peserta didik merespon pertanyaan dan juga mengajukan pertanyaan. Tahapan berikutnya yaitu tahap ketiga, yaitu pengaturan partisipasi selama 5 menit. Apa yang harus dilakukan oleh instruktur? Kegiatan instruktur 1. Membuat skenario atau aturan, peran, prosedur, dan tujuan, menetapkan jumlah kelompok dan pembagian kelompok, menetapkan tugas dan wewenang masing-masing jabatan dalam kelompok, dan menentukan berapa lama waktu pengerjaannya. Sedangkan peserta didik membagi tugas siapa melakukan apa, membuat rancangan aktivitas praktik. Tahap berikutnya yaitu tahap keempat, praktik mandiri di bawah bimbingan instruktur selama 120 menit. Kegiatan instruktur memberikan contoh praktik dalam beberapa langkah, memberikan koreksi terhadap kesalahan dan memperkuat praktek yang telah benar, memberikan bimbingan selama proses pembelajaran, mengawasi kerjasama di dapur dan memonitor jalannya proses pembelajaran, memberikan masukan atau komentar terhadap kinerja peserta didik. Apa yang dilakukan peserta didik pada tahap ini? Merespon dan mengajukan pertanyaan, melakukan praktik sesuai dengan tugas yang dibebankan, melakukan simulasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dibebankan, melakukan praktik dengan kolaboratif, diskusi, pemecahan masalah, dan pembelajaran individual, dan juga menilai proses praktikum. Tahap kelima dari kegiatan ini yaitu evaluasi kurang lebih selama 30 menit. Apa yang dilakukan instruktur dalam kegiatan ini? Instruktur menilai, menyimpulkan hasil produk praktik peserta didik, membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata, memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja keseluruhan kinerja individu dan kelompok, dengan menggunakan lembar observasi yang ada di dalam job sheet. Dan terakhir memberikan tugas atau merancang simulasi untuk kegiatan berikutnya. Sedangkan kegiatan untuk peserta didik berdiskusi, menilai dan mengevaluasi produk praktikum, mengisi job sheet pada lembar pembahasan dan kesimpulan, mempresentasikan hasil dan umpan balik, serta menilai dan mengevaluasi hasil kerja keseluruhan kinerja individu dan kelompok dengan menggunakan lembar observasi. Demikian tadi model pembelajaran kompetensi produktif berbasis IDUKA. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan barokah ya bagi kita semua dan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.